Ibu, Bapak, Saudara-saudari, kita bersyukur untuk hari yang indah yang Tuhan sediakan bagi semua kita, terkhusus bagi kedua mempelai, Kenny Himawan dan Clara Giovanni Feliciana, yang akan dinikahkan dalam pernikahan kudus dengan semua kita sebagai saksi. Kedua mempelai beserta dengan orang tua mereka akan segera memasuki tempat ibadah pemberkatan pernikahan. Izinkan saya dengan hormat mengundang semua kita untuk bangkit berdiri. Silakan Ibu Bapak mengambil tempat duduk. Merupakan suatu kebahagiaan tentu bagi kita untuk dapat menghantar kedua putra-putri kita memasuki jenjang yang baru dalam kehidupan pernikahan mereka. Terlebih lagi kalau kita mengenal kedua mempelai dari sejak mereka masih kecil. Saya kenal Kenny dari sejak masih sangat kecil. Dan sekarang mereka akan memasuki satu babak yang baru dalam kehidupan mereka. Tiada yang lebih tepat lebih menghantar kehidupan mereka dalam babak yang baru dengan doa. Oleh karena itu saya akan mengundang Pak Joko untuk memimpin kita di dalam doa mengawali ibadah pemberkatan pernikahan ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menaikkan pujian dan hormat serta syukur kepadamu karena kebaikan dan anugerah-Mu. Khususnya kalau hari ini kami boleh hadir di tengah-tengah pemberkatan nikah Kenny dan Clara. Ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu kami mau menyerahkan Tuhan ibadah pemberkatan nikah kudus ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau sendiri Tuhan yang akan memberkati kedua mempelai ini. Kami menyerahkan seluruh jalannya ibadah ke dalam tangan Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau melawat setiap kami ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus.
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kedua mempelai dan semua kita yang hadir pagi hari ini, tentu kita sangat berharap bahwa rumah tangga yang akan dibangun oleh kedua mempelai bukan hanya seindah seperti acara hari ini atau semeriah di dalam pesta nanti, tetapi lebih lagi adalah kebahagiaan yang berlangsung sampai kepada akhir kehidupan kita semua. Dan oleh karena itu saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang lazim saya bacakan di dalam ibadah pemberkatan pernikahan untuk menjadi dasar bagi kehidupan berumah tangga mereka berdua, rumah tangga yang berbahagia sebagaimana yang tadi telah saya sebutkan. Firman Tuhan yang saya maksudkan, saya kutip dari kitab Kejadian, pasal yang kedua. Di dalamnya dituliskan tentang asal muasal hidup rumah tangga. Kejadian pasal kedua ayat 18, kemudian saya lanjutkan dengan ayat 21 sampai ayat 25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Berdasarkan bacaan ayat Alkitab yang baru saja saya baca, saya mengambil kesimpulan rumah tangga yang seperti Tuhan maksudkan dan rencanakan adalah rumah tangga yang diwarnai dengan 3 hal. Dan seperti biasa saya selalu berharap kedua mempelai mengingat apa yang saya utarakan ini. Dan untuk memastikan bahwa mereka mengingatnya, nanti saya akan tanya kepada kedua orang tua dari kedua mempelai. Bukan kedua orang tua. Saya lihat Pak Philip agak kaget. Saya akan tanya kepada kedua mempelai 3 hal tadi. Untuk memastikan mereka mengingatnya. Yang pertama yaitu rumah tangga yang bahagia seperti yang Tuhan rencanakan adalah rumah tangga yang diwarnai dengan sikap saling menerima satu dengan yang lain. Itulah yang dicontohkan oleh Adam maupun Hawa ketika Allah membawa Hawa, perempuan yang pertama yang dia ciptakan, kepada Adam. Dan melihat Hawa tanpa berunding, tanpa berdiskusi, Adam langsung menerima Hawa apa adanya dengan berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku.
Dalam hemat saya tentu bukan hanya Adam yang menerima Hawa apa adanya, tetapi demikian juga Hawa menerima Adam sebagaimana apa adanya. Saling menerima, accepting one another, karena kedua mereka berlatar belakang berbeda. Adam dibentuk dari tanah, kata Alkitab. Hawa dibentuk dari tulang rusuk Adam, latar belakang yang berbeda. Demikian juga dengan kehidupan kita. Terlebih lagi tentu bagi Kenny dan Clara. Saya lupa tanya, Kenny dan Clara kenal berapa lama ya? Dari SD ya? Oke. Berarti baru 7 tahun yang lalu, bukan 7 tahun ya. 10 tahun yang lalu, oke. Tapi saya yakin pengenalan selama 10 tahun ini belum sepenuhnya. Sesudah menikah sekian tahun kemudian, baru lebih mengenal. Belum sepenuhnya. Karena latar belakang cara pikir yang masing-masing tentu tidak sama. Dan oleh karena itu saling menerima satu dengan yang lain, di dalam perbedaan masing-masing itu sangat penting, sangat penting. Sering saya katakan kalau kita tidak saling menerima, akibatnya yang ada bukan saling menerima, tapi saling menuntut. Dan kalau saling menuntut itu namanya bukan rumah tangga, tetapi pengadilan. Karena di dalam pengadilan orang bukan saling menerima, tapi saling menuntut. Dengan prinsip dan pikir masing-masing. Jadi pertanyaannya, Kenny dan Clara yang diinginkan ini rumah tangga atau pengadilan? Rumah tangga, karena itu bukan saling menuntut, namun saling menerima di dalam perbedaan, di dalam kekurangan, di dalam kelebihan masing-masing. Itu hal yang pertama yang harus mewarnai hidup rumah tangga. Yang kedua, hal yang harus mewarnai rumah tangga adalah sikap bertanggung jawab. Karena pada hari ini Kenny, kepada dirimu dipercayakan seorang pemudi yang dari sejak bayi sampai kepada hari ini dibesarkan, diasuh dalam tanggung jawab kedua orang tuanya. Dan hari ini pemudi itu diserahkan kepada dirimu untuk menjadi istrimu. Ini suatu tanggung jawab yang sangat besar. Karena saya yakin bagi keluarga Clara, tentu Clara merupakan permata yang sangat berharga. Bagi Pak Philip, suami istri, Clara adalah permata yang sangat bernilai. Dan itu yang sekarang dipercayakan kepada dirimu. Ini satu tanggung jawab yang sangat besar. Demikian juga Clara, dengan menjadi istri dari Kenny, engkau punya tanggung jawab. Yaitu menjadi pendamping, penolong seperti yang dikatakan dalam Alkitab tadi. Rumah tangga itu adalah tanggung jawab. Memasuki babak yang baru dalam hidup sebagai suami istri adalah satu tanggung jawab. Hanya kalau rumah tangga itu diisi dengan sikap bertanggung jawab, barulah rumah tangga itu akan berbahagia. Karenanya di dalam Alkitab tadi dikatakan, maka laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sering saya katakan bukan berarti dengan demikian sejak hari ini Kenny tidak lagi mau tahu dengan papa mama. Tidak lagi mau peduli dengan keluarga Kenny. Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi sejak hari ini Kenny punya tanggung jawab. Tidak lagi hidup seperti sebelumnya, di mana seorang anak yang bergantung pada orang tua, tetapi engkau menjadi seorang laki-laki yang dalam status tidak berbeda dengan papa kamu. Seorang suami. Dan itu tanggung jawab. Tanggung jawab yang hanya akan menjadikan rumah tangga berbahagia. Yang ketiga, hal yang harus mewarnai satu rumah tangga adalah keterbukaan. Tanpa keterbukaan, sulit komunikasi itu akan berjalan dengan baik. Dan tanpa komunikasi yang baik,
Sulit bagi rumah tangga untuk dalam keadaan yang utuh, dalam keadaan yang erat, dalam keadaan yang satu. Karenanya dalam Alkitab dikatakan tadi, mereka keduanya suami istri itu tak berpakaian. Artinya tiada yang mereka tutupi, tiada yang mereka rahasiakan, tidak ada yang mereka sembunyikan. Keterbukaan yang memungkinkan mereka berdua menjadi semakin satu. Sejak hari ini, Kenny tidak boleh ada lagi rahasia terhadap Clara. Sejak hari ini, Clara tidak ada boleh lagi rahasia. Kalian telah satu atau akan jadi satu, di mana tidak ada lagi rahasia. 3 hal inilah yang akan mendatangkan berkat Allah dalam hidup rumah tanggamu. Karena itulah yang Allah telah tunjukkan dalam hidup kita. Dia menerima kita apa adanya. Dalam kasih-Nya dia mencintai kita dan menerima kita apa adanya. Bahkan dia rela berkorban untuk kita di dalam segala kekurangan kita. Yang kedua, dia bertanggung jawab atas hidup kita. Sehingga dituntunnya kita sampai hari ini. Kalau hari ini Kenny dan Clara dapat duduk bersama, dipersatukan dalam pernikahan, itu merupakan bukti tanggung jawab Allah atas hidup kalian. Dan yang ketiga, dia dalam kasih bersikap terbuka kepada kita. Tiada yang dia rahasiakan kepada kita. Bahkan isi hati dan rencana pikirannya pun dia paparkan kepada kita. Kiranya 3 hal tadilah yang akan mewarnai kehidupan rumah tangga kalian berdua. Oleh karena itu, saya mengajak kedua mempelai untuk bangkit berdiri. Sebelum saya bertanya kepada kedua mempelai kesediaan mereka untuk membuat ikrar pernikahan, saya tadi ngomong apa ya tadi ya Kenny ya? 3 hal tadi ya. Saling menerima. Oke, serang yang ketiga Clara. Oke, baik. Lulus jadi boleh diteruskan lagi, baik. Baik. Kenny Himawan. Di hadapan Allah dengan semua yang hadir sebagai saksi. Saya bertanya kepadamu, bersediakah engkau mengambil perempuan yang di sebelahmu menjadi istrimu yang satu-satunya dan yang satu-satunya yang kau cintai? Dan bersediakah engkau berjanji bahwa tidak ada apapun yang boleh memisahkan kalian berdua sebagai suami istri? Suka, duka, kaya, kekurangan, sehat ataupun sakit. Kecuali hanya Allah yang memisahkannya melalui kematian. Kenny Himawan. Apa jawabnya? Ya, saya bersedia. Oke. Berilah tepuk tangan saudara-saudari untuk kesediaan dari mempelai laki-laki. Clara Giovanni Feliciana. Di hadapan Allah dengan semua yang hadir sebagai saksi. Sebagai hamba Allah saya bertanya kepadamu. Bersediakah engkau menerima laki-laki yang berdiri sebelahmu menjadi suamimu yang sah dan yang satu-satunya dan yang engkau cintai? Dan bersediakah engkau berjanji bahwa tidak ada apapun yang boleh memisahkan kalian berdua? Suka, duka, kaya, kekurangan, sehat ataupun sakit. Kecuali hanya Allah yang memisahkannya melalui kematian. Clara, apa jawabmu? Ya, saya bersedia. Baik. Berdasarkan kesediaan dari kedua mempelai, saya akan mempersilakan mereka untuk mengucapkan ikrar pernikahan mereka disertai dengan penyematan cincin. Kalau boleh ada seseorang yang membantu nanti pegangkan mikrofon untuk mempelai laki-lakinya atau mempelai perempuan juga. Karena Tuhan sendiri yang telah mempersatukan kita dan menetapkan hubungan kasih antara kita berdua, maka aku, Kenny Himawan, mengambil engkau, Clara Giovanni Feliciana, sebagai istriku yang terkasih dan satu-satunya,
Aku berjanji untuk mengasihi Engkau sebagaimana Kristus mengasihi gerejanya. Aku menyerahkan diriku dengan dirimu seumur hidupku. Aku berikan cincin ini sebagai tanda ikatan janjiku dan aku materaikan janji setiaku di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ikrar akan diteruskan oleh mempelai perempuan disertai dengan penyematan cincin. Kenny Himawan, aku juga percaya akan pilihan Allah yang sempurna atas hidupku untuk menjadi istrimu. Oleh karena itu, aku, Clara Giovanni Feliciana, menerima engkau, Kenny Himawan, menjadi suamiku yang terkasih dan satu-satunya. Aku berjanji untuk selalu menghormati engkau sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus. Aku menyerahkan diriku dengan dirimu seumur hidupku. Aku berikan cincin ini sebagai tanda ikatan janjiku dan aku meteraikan janji setiaku di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya akan mengajak kedua mempelai untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus sebagai penyerahan diri mereka dan menyerahkan ikrar mereka kepada Tuhan. Saya mengundang saksi yaitu Pak Joko untuk maju ke depan. Kenny dan Clara, di tangan kalian masing-masing, roti yang mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus Kristus. Sebagaimana Yesus mengorbankan dirinya, demikianlah hendaknya kasih dalam penerimaan, di dalam tanggung jawab dan keterbukaan itu yang mewarnai hidup kalian berdua. Sebab pada malam waktu Yesus akan diserahkan, ia mengambil roti, ia mengucap syukur, kemudian dia bagi-bagikan roti itu dan dia berikan kepada para muridnya sambil dia berkata, roti ini adalah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah menjadi peringatan akan daku, katanya. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah makan diambilnya cawan, diberikannya kepada para muridnya sambil ia berkata demikian. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambil dan minumlah menjadi peringatan bagi aku, kata Yesus. Dengan mengingat kasih Yesus yang menghapuskan masa lalu kita dan membentangkan masa depan yang baru bagi kita. Dalam ucapan syukur kepadanya, kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus.
Saya undang semua kita untuk bangkit berdiri. Saya persilakan kedua mempelai berlutut di tempat yang ada. Saya undang kedua ayah dari kedua mempelai untuk mendampingi putra-putri mereka. Karena kita akan berdoa untuk mereka. Silakan Ibu, Bapak. Kita akan berdoa. Letakkan tangan kalian di atas Alkitab. Sebagai pernyataan bahwa kalian akan meletakkan rumah tangga kalian di atas kebenaran firman Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin, amin, amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hati kita katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab sebelum saya berdoa untuk kedua mempelai, pertama-tama saya akan memberi kesempatan kepada kedua ayah dari kedua mempelai untuk berdoa bagi putra-putri mereka. Dalam hemat saya ini merupakan kesempatan yang terindah bagi orang tua untuk berdoa bagi putra-putri mereka. Tolong mikrofon disiapkan untuk ayah dari mempelai laki-laki, kemudian kepada mempelai perempuan. Baik, saya pakai mikrofon ini. Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Siang ini, hamba-Mu menyerahkan pasangan Kenny dan Clara di hadapan Tuhan. Kami sudah melihat perbuatan besar yang Kau kerjakan di tengah keluarga kami hingga saat ini Tuhan. Dan kami mempercayakan masa depan mereka, masa depan keluarga ini di dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya di dalam tangan Tuhan keluarga ini akan aman. Di dalam tangan Tuhan keluarga ini akan rukun. Di dalam tangan Tuhan keluarga ini akan bahagia. Dan di dalam tangan Tuhan keluarga ini nama-Mu akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Melalui perjalanan yang panjang dalam kehidupan kami,
kalau ada hari ini yang Kau berikan, kami bersyukur Bapa. Kami sebagai orang tua ingin menyerahkan untuk anak-anak kami, untuk Kenny dan Clara yang sudah Kau berikan kesempatan menjadi suami dan istri. Yang saat ini kami sedang bersama-sama menyaksikan kebesaran Tuhan. Yang saat ini kami bersama-sama sedang menikmati tentang indahnya hidup bersama dengan Engkau. Dan kami percaya apa yang sudah Engkau akan persatukan dan yang Kau sudah persatukan akan selalu kokoh. Dan kami berdoa untuk Kenny dan Clara menjadi keluarga yang sangat bahagia di dalam Engkau. Yang tahu rencana-Mu yang besar untuk anak-anak ini. Engkau boleh berkati untuk mereka menjadi berkat Tuhan. Manakala mereka mengalami kesulitan pun, Engkau ada di situ. Dan mereka akan saling menopang, mereka akan saling menguatkan. Dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk Pak Bambang, untuk saudara-saudara seiman kami, untuk saudara-saudara yang hadir di sini yang mendukung. Besar kasih setia-Mu melalui saudara-saudara kami ini Tuhan. Melalui kehadiran mereka semua untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami merasa dikuatkan, kami merasa ditopang. Dan kami serahkan semua kemuliaan ini hanya untuk bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Ya Allah, hadapkanlah wajah-Mu kepada kedua mempelai yang berlutut di hadapan-Mu. Sinarilah hidup mereka dengan terang dari wajah-Mu. Sertai hidup mereka dan tuntun hidup mereka. Dan limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka berdua. Saya berdoa untuk mempelai laki-laki sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga. Engkau berkati Kenny dengan segala kebaikan-Mu. Sehingga dia dapat menjadi seorang imam yang membesarkan dan membimbing rumah tangganya di dalam Tuhan. Kami berdoa juga untuk mempelai perempuan Clara. Tuhan yang menopang dirinya sehingga dia dapat menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya. Berkati kandungannya. Sehingga dari rumah tangga ini akan bangkit generasi yang baru. Yang mengasihi Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan melengkapkan bahagia dari keluarganya. Kepadamu ya Tuhan kami menyerahkan permohonan ini. Dan biar apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak akan dapat dipisahkan oleh manusia. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan bangkit berdiri, Bapak Ibu dipersilakan kembali ke tempat duduk. Kenny Himawan dan Clara Giovanni Feliciana. Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Dengan ini saya menyatakan kalian berdua sah sebagai suami dan istri. Saya persilakan kedua mempelai berhadapan. Saya persilakan mempelai laki-laki membuka cadar mempelai perempuannya. Biasanya kalau musim pandemi ini tidak ada wedding kiss tapi wedding hug. Tapi karena mereka sengaja kelihatannya Pak Samuel tadi tidak mau pakai masker sehingga kita beri kesempatan Pak Philip untuk memberikan wedding kiss. Oke, silakan. Silakan menghadap kepada semua yang hadir. Ibu bapak saudara-saudari dengan penuh sukacita izinkan saya menghadapkan kepada semua kita Tuan dan Nyonya Kenny Himawan yang telah dipernikahkan dengan kita semua menjadi saksinya. Kedua mempelai akan mengucapkan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua mereka masing-masing.
dan kemudian memberikan penghormatan. Dimulai dari mempelai laki-laki. Pi, thank you ya buat semua. Thank you buat kerja keras Papi. Aku masih ingat Papi pernah bilang kalau sebenarnya Papi itu udah cukup gitu, tapi Papi kerja keras cuma buat aku sama Nenes biar lebih bahagia buat semua. Thank you buat semua nasihat, semua dukungan, dan selalu dengerin aku. Thank you buat semuanya, Pi. Mi, thank you ya. Mami ini orang paling baik yang aku kenal di dunia ini. Walaupun aku kadang gak sabar sama Mami, sama Nenes mungkin gak sabar tapi Mami gak pernah marah, gak pernah. Selalu ngelayanin kita, selalu penuhin apa yang kita butuhin. Thank you, Mi. Ini terima kasih banyak sudah menerima aku dan mempercayakan anak Papi Mami untuk aku jaga. Aku berjanji, Pi, aku akan menjadi imam dalam keluarga kita, akan selalu menjaga Clara, selalu mengasihi dia, dan dengan segenap tenaga aku akan berusaha untuk bikin dia selalu bahagia. Thank you, Pi. Mempelai perempuan silakan mengucapkan ucapan terima kasih kepada kedua orang tuanya, kemudian kepada kedua mertua dari suaminya, kedua orang tua dari suaminya. Papi, Mami, makasih. Lala bersyukur bisa berada di tengah-tengah keluarga yang benar-benar cinta Tuhan. Keluarga yang penuh sukacita dan kasih. Sama sekali Lala gak pernah kekurangan kasih sayang dari Papi Mami. Lala bersyukur sekali. Papi, makasih. Papi yang selalu support Lala dalam segala hal. Papi yang selalu gurau bareng Lala. Papi yang selalu gendong Lala dari kecil. Di atas pundak Papi. Papi yang selalu jadi panutan Lala di dalam Lala menjalankan hidup yang selalu bersandar sama Tuhan. Lala ingat tiap kali Lala diantar sekolah sama cici-cici ke sekolah, Papi pasti tiap pagi ceritain tentang firman Tuhan, ceritain tentang pengalaman Papi, gimana Papi bisa merasakan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan Papi, dan itu benar-benar jadi contoh buat Lala sampai hari ini dan akan terus berbekas di hati Lala menjadi sebuah pelajaran juga. Mami, Mami yang selalu sabar, Mami yang selalu nemenin Lala dan selalu jadi teman curhat Lala. Mami yang selalu kuat, yang selalu nemenin Lala dari sama cici-cici dari sekolah sampai kuliah. Waktu kami kuliah, puji Tuhan kami bisa kuliah di luar, Mami selalu nyempetin
buat nemenin kita, jenguk kita, dan nyemangatin kita waktu kita mau ujian, waktu mau interview, sampai kami semua lulus. Papi Mami benar-benar ada orang-orang yang sangat berperan dalam kehidupan Lala sampai hari ini, bahkan seterusnya. Lala mau minta maaf bila ada salah-salah atau hal-hal yang mengecewakan Mami Papi selama ini. Lala berjanji akan menjadi orang yang kuat, mandiri, yang semakin dewasa. Dan Lala bersama Kok Kenny mau membuat sebuah keluarga yang benar-benar takut akan Tuhan. Dan hopefully bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar. I love you so much. Thank you for everything, my super papi and mami. I love you. Silakan kepada kedua orang tua dari Kenny. Papi, mami, terima kasih banyak. Lala udah boleh diterima di keluarga papi mami. Lala bersyukur sekali Lala bisa belajar banyak dari keluarga papi mami yang sama-sama cinta Tuhan, supel, super terbuka, dan penuh kasih. Lala juga bersyukur papi mami mengizinkan Lala untuk sama-sama belajar di keluarga papi mami, diajak pergi-pergi segala macam. Lala senang banget, kayak keluarga papi mami super welcome. Dan Lala mau minta maaf bila ada hal-hal yang mengecewakan atau tindakan Lala yang selama ini mengecewakan papi mami. Lala berjanji Lala akan menjaga dan juga akan menjadi pendoa dan menghormati Kok Kenny selalu. Lala akan menjadi pendengar yang baik buat Kok Kenny dan selalu support Kok Kenny di dalam segala keadaan. Dan Lala berjanji mau masakin Kok Kenny yang enak-enak. Thank you for everything, my lovely daddy and mommy. I love you so much. Oke, silakan kedua mempelai memberikan penghormatan kepada kedua orang tua mereka masing-masing. Silakan Pak Samuel bangkit berdiri, Bu Punpun. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kedua mempelai akan menyalakan lilin pernikahan mereka, tapi sebelum itu kedua ibu dari kedua mempelai akan menyalakan lilin, namun saya perlu bantuan korek untuk menyalakan lilin yang di tengah.
Silakan kedua mempelai sebentar Tuhan, Papa Mama, Pak Samuel, Pak Philip, Ibu, dampingi putra putri. Langsung ke sini aja nanti ya. Oke. Tapi sebelum nyalakan lilin memberikan persembahan sulung dulu. Ada dua-duanya. Oke. Baik, atas nama pengurus dan jemaat, kami akan menyampaikan Alkitab dan sertifikat pernikahan yang akan disampaikan oleh pembimbing pernikahan, yaitu Pak Joko. Maju ke depan aja, Pak Philip. Bentar Pak Joko, Bapak-bapaknya belum ada di situ. Oke, ya silakan. Philip, Ibu, para Kenny semuanya. Ibu Bapak, dengan demikian pemberkatan pernikahan ini akan segera usai. Kita akan mengakhirinya dengan doa. Saya mengundang Bapak Gunawan Tiono memimpin dalam doa mengakhiri ibadah pemberkatan pernikahan ini. Kami ikut berbahagia, keluarga Pak Sam dan Ibu, keluarga Pak Philip dan Ibu, dan terutama buat Kenny dan Clara. Kami berharap kalian hidup berbahagia sepanjang usia kalian, tetap takut dan cinta akan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, pada kedua keluarga, para hamba-Mu yang setia, pernikahan Kenny dan Clara yang begitu indah, dan kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati mereka dan kami juga yang hadir ikut berbahagia. Biar kalau selesai pemberkatan ini hidup mereka mengalami hidup yang baru, hidup dipimpin Tuhan, dibimbing Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat siang hari yang indah, terima kasih buat Pak Bambang, Pak Joko yang begitu luar biasa memimpin dalam pernikahan ini. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan diri kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang berdaya bersama-sama. Mari katakan amin. Tuhan memberkati. Dengan demikian, seperti yang tadi saya sampaikan, ibadah pemberkatan usai, kedua orang tua dan kedua mempelai mengambil foto terlebih dulu, sebelum nanti dilanjutkan dengan acara yang berikutnya. Ambil foto dulu.
berdiri. Ya, nanti kiss ya. Oke. Sudah siap, Pak Jovan? Bisa lagu? Pemusiknya soalnya kabur. Oke. Oke, yuk. Boleh Kenny, Clara kita ke belakang. Boleh kasih tepuk tangan untuk Kenny dan Clara.